Dan ternyata kalau yang bagian tangannya itu memang sudah sejak 2025 ya ketahuan sakitnya. Tapi yang bagian leher itu baru kemarin ya ketahuannya. Nggak sengaja ada fotografer yang menangkap gambar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang fotografer di Amerika Serikat tanpa sengaja menangkap gambar lehernya Donald Trump yang terlihat di situ ada bercak merah. Ya, seperti ada penyakit kulit yang dialami oleh Donald Trump. Ini menimbulkan banyak spekulasi di sosial media, bahkan media berita online juga sudah banyak yang membahas ini. Dan apakah ini azab dari Allah? Kita akan bahas ini teman-teman ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung channel ini melalui Kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Bagi yang ingin berpartisipasi mendukung channel ini melawan pendangkalan akidah di sosial media, silakan scan barcode Kris yang ada di layar. Oke, langsung kita ya ke pembahasannya. Kita akan reaksi beberapa video yang sudah dibahas oleh media-media online. Kalau kita lihat di TikTok ini banyak media luar negeri yang membahas ya. Contohnya CNN Amerika ini. A new rash on the right side of President Donald Trump's neck has people questioning his health. Ya. These images Ini CNN Amerika teman-teman. Sudah bahas juga ya. Kita lihat lagi. Did you notice the large red rash on Donald Trump's neck? It showed up during a Medal of Honor ceremony Ini at the juga White House. media luar negeri semua yang ngebahas. Oke, kita cari coba ya media-media yang berbahasa Indonesia. Oh, ini ada yang dari Malaysia, coba kita lihat ya. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dilihat pada satu acara di Rumah Putih pada Isnin 2 Mac dengan ruang merah yang ketara di lehernya yang menurut doktornya adalah sebahagian daripada rawatan pencegahan. Gambar AFP menunjukkan kawasan merah dengan beberapa kerak berwarna coklat timbul di atas kollar baju di kanan leher presiden berumur 79 tahun itu yang merupakan presiden tertua yang pernah dipilih. Tumpuk merah itu dilihat semasa majlis penyampaian pingat kehormatan selepas hujung minggu yang sibuk di mana Trump melancarkan serangan ketenteraan AS ke atas Iran. Sebelum ini Trump juga pernah dilihat dengan lebam di tangan yang menurut Rumah Putih berpunca daripada penggunaan aspirin. Ya, itu tadi videonya, itu dari media Malaysia yang memberitakan selain lehernya Donald Trump, kabarnya tangannya juga bermasalah ya. Coba kita lihat videonya ini. Nah, ini juga media luar negeri, jadi bahasanya itu bahasa Inggris. And we wanted spotless for the World Cup and for the Olympics. You saw the World Cup was here the other day, and come to think of it, there's your trophy. Nah, ini perhatikan tangannya ini. Nah, ini ya. For the World Cup. In fact, it's solid gold. That's actually solid gold, so heavy that some of the people in this room wouldn't be able to lift it up. I think what I'm going to do is place it right above the angel. Right. Kalau kita lihat komentar-komentarnya, wow, bahasa Inggris semua guys. Agar lebih jelas saya coba cari ya media-media Indonesia yang memberitakan hal ini. Ternyata Tribun News pernah memberitakan ini. Coba kita lihat nih ulasan dari Tribunnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang menjadi sorotan publik karena dikabarkan mengidap penyakit kronis. Namun Trump disebut menyembunyikan penyakit itu dengan menutupi gejala tangan memar menggunakan make up. Dalam beberapa pekan terakhir, Trump disebut mengalami pembengkakan di bagian kaki dan memar di tangan. Juga. Dan kaki, tangan juga. Publik melaporkan tangan Trump juga terlihat memar pada bulan April dan Juni. Bahkan bekas riasan concealer berwarna mencolok terlihat menutupi area memar di bagian tangannya. Selesai isu itu beredar, pihak Gedung Putih melalui Sekretaris Pers Caroline Leavitt buka suara yang mengatakan Trump didiagnosis mengalami insufisiensi vena kronis. Penyakit ini merupakan kondisi umum pada lansia yang menyebabkan penumpukan darah di pembuluh vena akibat katup vena tidak berfungsi optimal. Leavitt menegaskan kondisi Trump primal lantaran penyakit yang dideritanya tidak berbahaya. Kalau kata dokternya Donald Trump, ya itu penyakit kulit biasa lah pokoknya gitu ya. Dan ternyata kalau yang bagian tangannya itu memang sudah sejak 2025 ya ketahuan sakitnya. Tapi yang bagian leher itu baru kemarin ya ketahuannya. Nggak sengaja ada fotografer yang menangkap gambar tersebut. Kalau memang itu penyakit kulit biasa seperti yang disampaikan oleh dokternya Donald Trump, kenapa nggak sembuh-sembuh dari 2005 sampai sekarang ya?
yang bahkan awalnya dari tangan sampai menjalar ke leher. Ya, kita nggak tahu bagian tubuhnya seperti apa, mungkin lebih banyak lagi tuh. Sekelas Presiden Amerika yang protokol kesehatannya super canggih dengan peralatan yang luar biasa, ya harusnya kalau memang itu penyakit kulit biasa mudah saja untuk disembuhkan, tapi kan faktanya enggak tuh. Ya, entahlah ya, apakah ini azab dari Allah atau bukan, wallahu a'lam. Lanjut coba kita reaksi ulasan yang lain nih dari Kompas, teman-teman ya. Ini baru ya, diupload 2 jam yang lalu nih beritanya ya. Coba kita lihat ya. Merah di leher Presiden AS Donald Trump jadi sorotan. Trump juga diduga jalani pemeriksaan CT scan. Lantas, Trump sakit apa? Kondisi itu tertangkap kamera saat ia menerima kunjungan Friedrich Merz di ruang oval Gedung Putih pada 3 Maret 2026. 3 Maret 2026 berarti kan baru. Dari foto yang beredar, ada ruam kemerahan di sisi kanan leher Trump yang menyebar dari dekat telinga sampai ke belakang kepalanya. Wow. Hal itu langsung memicu berbagai spekulasi soal kondisi kesehatan Trump saat ini. Sampai-sampai seorang analisis medis Dr. Vin Gupta menduga ruam itu bisa saja merupakan gejala prakanker. Wow. Gupta juga menyinggung pemeriksaan CT scan yang pernah dijalani Trump, yang mana tim medis Gedung Putih tidak tahu dan mengklaim itu adalah MRI selama berminggu-minggu. Menurutnya, tim medis Gedung Putih terkesan merahasiakan kondisi kesehatan Trump. Oh jelas, pastilah seorang presiden itu dirahasiakan kesehatannya karena itu bagian dari strategi mereka juga kan. Dan bertele-tele menipu publik. Dokter Gedung Putih, Dr. Sean Barbabella angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa ruam merah di leher Trump bukan tanda penyakit serius. Ruam itu muncul karena Trump sedang memakai krim perawatan kulit yang diresepkan oleh tim medis Gedung Putih. Ya, intinya kalau dari pihak dokternya Donald Trump itu selalu mengatakan bahwa ini adalah penyakit biasa gitu ya. Tapi faktanya yang di tangannya itu kan sejak tahun 2025 sampai sekarang ternyata masih ada dan menjalar ke leher. Sebenarnya kita tidak bisa memastikan orang itu kena azab atau tidak. Yang tahu itu benar-benar azab atau bukan ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya azab Allah itu nyata adanya dan akan menimpa orang-orang yang kezolimannya sudah di luar batas ya, teman-teman. Kalau kita lihat sejarah tentang raja-raja zolim itu udah banyak sekali yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada raja yang sangat zolim sekali itu dipermalukan oleh Allah karena dibuat mati hanya karena seekor nyamuk, yaitu Raja Namrud yang hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi nyamuknya itu masuk ke hidungnya Raja Namrud sampai ke otaknya, sudah langsung tewas gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan gatal-gatal bisa membuat raja-raja zalim meninggal dunia, presiden-presiden zalim meninggal dunia karena gatal-gatal, bisa saja. Mereka mungkin melihatnya hanya gatal-gatal, paling dikasih salep. Kami ini punya teknologi canggih, cuma gatal-gatal itu biasalah. Atau mungkin Raja Namrud dulu bilang cuma nyamuk doang, tapi ternyata itu semua bisa membuatnya hancur. Yang namanya kuasa Allah itu tidak terbatas, teman-temannya. Dengan apa saja nyawa seseorang bisa diambil, bahkan dengan seekor nyamuk sekalipun. Di Indonesia ada nggak pejabat yang gatal-gatal tapi nggak sembuh? Atau presiden kah, mantan presiden kah? Nggak tahu, toko tanya saya. Ketemu lagi di video berikutnya. Intinya azab Allah itu nyata. Terima kasih yang sudah memberikan dukungan kepada channel ini. Semoga Allah membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Dukungan teman-teman membantu channel ini bertahan lebih lama ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.